Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi teori ya, yang materi praktek kemarin sudah selesai sampai printer sharing. Jadi kalau di praktek kalian mulai dari setting, terus file sharing, printer sharing gitu. Ini materi bab terakhir di semester ini, yaitu OSI layer. Kalian mungkin sering mendengar OSI layer kalau kalian baca-baca misalnya di internet ataupun kalian belajar tentang jaringan, itu mesti dengar kata-kata OSI layer. Lah, OSI layer itu apa sih? Langsung dibahas ya. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Jadi OSI layer itu sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO, International Organization for Standardization, di Eropa pada tahun 1977. Kalian jangan kebalik membedakan antara OSI dan ISO. OSI itu produknya, ISO itu kayak lembaga atau pabriknya. Kalau diibaratkan sebuah pabriknya itu yang namanya ISO. Lah, ISO itu punya produk namanya OSI. Ya, jadi OSI layer bukan ISO layer. Gitu ya. Jadi beda antara OSI dan ISO. ISO itu standar organisasi standarnya. Kalau OSI itu Open System Interconnection-nya yang biasa kalian lihat atau baca di internet ketika kalian belajar tentang jaringan. Nah, ini produk standarnya standar internasional gitu, makanya dia dibuat di Eropa. Terus OSI layer itu juga ada yang menyebutkan namanya 7 lapis OSI, model 7 lapis OSI. Jadi lapisannya memang ada 7. Kenapa dinamakan model 7 lapis OSI gitu. Jadi kalian jangan bingung membedakan antara OSI dan ISO ya. OSI layer itu produknya dari ISO. ISO itu yang membuat standar internasional ya, tentang jaringan, tentang apapun itu. Terus nih lapisannya ada 7. Kalau dari atas itu application, presentation, session, transport, network, data link, physical ya. Kalau kalian harus hafal ini lapisan ke-7 itu kalian harus hafal. Kalau saya lebih sering menghafalkannya dari physical dulu. Jadi physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, kalau di sini ini ada media layer sama host layer. Bedanya apa? Ketika media layer ini physical, data link, network itu dia berada di perangkat gitu. Jadi maaf, ada gangguan. Jadi kalau misalnya physical itu kalau di teorinya ya berada di hub, data link di switch, network itu yang di router. Lah, kalau transport, session, presentation, application itu udah di dalamnya seperti itu. Jadi kenapa ini dibagi menjadi media sama host? Kalau kalian diingat, media itu berarti dia yang 3 ini masih berada di perangkatnya gitu. Jadi kalian harus hafal. Saya menuntut kalian harus hafal, soalnya ini materi itu sebagai dasar. Nanti kelas 11-12 itu kalian juga ketemu materi apapun nanti disambungkannya dengan OSI layer. Jadi kalau kelas 10 kalian nggak paham, nggak mudeng penerapannya, itu nanti kalian bingung di kelas 11-12. Jadi saya menuntut kalian untuk hafal ke 7 lapisan ya. Kalian bisa hafalkan dari physical atau dari application gitu ya. Ini kalau dibagi menjadi media dan host. Terus nah, ini lapisan OSI juga dibagi menjadi upper layer dan lower layer. Ingat, up itu berarti tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan upper itu berarti layer yang tinggi, lower itu rendah. Berarti upper itu lapisan tinggi pada OSI layer, lower itu lapisan rendah pada OSI layer. Di upper layer itu ada 3, yaitu application, presentation, dan session.
Kalau di lower layer itu ada transport, network, data link, physical. Kalau kalian hafalinnya dari bawah berarti lower layer itu ada physical, data link, network, transport. Lah upper itu ada session, presentation, dan application. Gitu. Itu pembagiannya. Terus nah, kita bahas dari layer ke-7. Jadi application itu layer ke-7, physical itu layer 1. Ya, jadi 7 kalau dari sini 7 6 5 4 3 2 1. Kalau dari physical 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Kita bahas ke layer 7, application layer. Application layer itu layer di mana terjadi interaksi antar muka pengguna dengan aplikasi yang bekerja untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Ini contohnya itu yang kita gunakan setiap hari. Entah itu misalnya kalian mengakses situs HTTP atau apa, misalnya situs Facebook, situs YouTube dan lain-lain, terus aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu contoh application layer. Nah, makanya ini contohnya ketika kita ingin mengakses internet, membuka chatting, perangkat yang biasa kalian gunakan itu contoh application layer. Jadi application layer itu misalnya ketika ada gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini yang menyampaikan pesan kesalahannya jika terjadi kendala pada jaringan. Misalnya kalian lagi di aplikasi layer, misalnya kalian YouTubean, terus nanti ada, atau misalnya email itu kalau kalian gagal di misalnya tidak mengirim ke atau apa, itu biasanya kan tampilannya di aplikasinya email itu gitu. Jadi application itu yang menghubungkan antara pengguna itu kita dengan perangkat komputer atau perangkat jaringan. Ini application layer. Terus yang selanjutnya layer ke-6 yaitu presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Maksudnya layer ini itu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Nah, itu contohnya misalnya dari application itu, misalnya kalian disuruh mengirim foto gitu ya. Nah, misalnya kita mengirim gambar atau foto, itu kan format awalnya itu JPG atau misalnya PNG dan format-format yang lain. Itu nantinya di dalam jaringannya itu sendiri itu otomatis dijadikan format biner dan dilanjutkan proses pengirimannya. Jadi bukan kalian yang merubah format binernya itu, jadi otomatis dari sistem kerjanya tersebut. Jadi gambar itu dienkripsi menjadi format yang bisa dibaca oleh mesin, intinya seperti itu. Terus layer yang kelima itu session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Jadi misalnya ada proses koneksinya itu apa dibuat, dibiarkan, atau tetap berjalan, atau bahkan dihentikan, itu ada di session layer. Contohnya ketika kita keluar dari sistem login karena telah 10 menit tidak melakukan aktivitas. Jadi misalnya gini, kalian lagi ujian online nih, terus kalian membuka sebuah web ya. Web itu kalian nggak ngapa-ngapain, nggak diklik, nggak di aktivitas apapun itu selama misalnya dibatasi 10 menit. Lah nanti 10 menit setelahnya, kalau udah memasuki 10 menit itu kan biasanya logout manual, terus kalian suruh masukkan misalnya password atau username dari awal seperti itu. Jadi ini di session layer. Jadi session layer itu intinya untuk ini kok koneksinya misalnya nggak ada aktivitas, itu apakah dia dihancurkan, terus kalau misalnya ada aktivitas ya dia berarti dibuat atau dipelihara gitu, seperti itu. Terus selanjutnya
Layer 4, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Jadi transport layer ini data itu dikirimkan terus dipecah menjadi beberapa bagian, terus diberi tanda sesuai dengan urutannya. Nah, penanda itu yang akan menjadi petunjuk apakah data yang sudah diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Nah, ini contohnya. Contohnya ketika kita ingin mengirim email, namun email yang akan dikirimkan tidak terkirim secara sempurna, maksudnya ada entah itu dokumennya crash atau apa. Terus biasanya misalnya itu karena koneksi ya, jadi nggak bisa terkirim secara sempurna karena koneksi. Terus kita itu biasanya disuruh mengirim ulang ketika kita ingin mengirimkan, ibaratnya harus dikirim, berarti kita harus mengirim ulang. Jadi misal kalau kalian pernah ngupload sesuatu misalnya di entah itu di Facebook, di email atau apa, kan ketika misalnya koneksinya jelek itu kan gambarnya kan gagal gitu lah, biasanya kan disuruh mengulangi gitu. Jadi ini pada transport layer gitu contohnya. Terus layer yang ketiga network layer. Network layer itu akan membuat paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Jadi di layer 3 ini ada terjadinya routing, penavigasian alamat IP ya. Jadi makanya medianya router itu ada di layer 3 yaitu network layer. Contohnya ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuan, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Tuh. Jadi kalau router itu kan memecah-mecah, misalnya kan untuk fungsinya itu menghubungkan beberapa jaringan. Jadi dia itu ngirim alamatnya kemana sih gitu. Jadi di network layer ini. Terus layer yang kedua yaitu data link layer. Fungsinya menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ya, jadi ada bit, ada frame. Terus selain kalau di data link itu frame, ya, nanti kalau bit itu ada di physical. Jadi selain itu pada level ini terjadi koreksi kesalahan pengalamatan perangkat keras dan penentuan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater beroperasi. Jadi di sini itu adanya terjadi pemeriksaan transmisi fisik gitu. Jadi ini ada di data link. Terus kalau medianya ini switch itu ada di layer kedua, data link layer. Terus yang layer pertama, physical layer itu fungsinya itu bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan dan pengkabelan. Nah, kalau di sini itu terjadinya pengiriman digital dari pengirim ke tujuan melalui entah itu media tegangan listrik, frekuensi radio ataupun cahaya. Nah, makanya kalau misalnya medianya ya lupa belum tak tulis. Medianya itu biasanya kalau di layer 1 itu kabel dan juga hub. Terus contohnya itu saat terjadi pengiriman data menggunakan kabel, entah itu misalnya dicontohkan aja kabel fiber optik gitu. Jadi pengiriman data dari komputer A ke komputer B atau dari ya contohnya komputer A ke komputer B itu terjadi di physical layer. Makanya contohnya itu biasanya kabel ya dan hub medianya. Terus nah, ini cara kerja OSI layer. Jadi kenapa sih kok kadang ada yang application dulu baru physical, kok ada yang physical dulu baru application? Itu di dalam cara kerja ini ya. Jadi ketika di bagian mengirimkan data
itu kan otomatis kamu pas mengirim kliknya kan ke aplikasinya. Aplikasi ini turun menjadi presentation, terus ke session, ke transport, ke network, data link, dan physical. Nah, physical itu kan tadi fungsinya untuk mengirimkan data melalui transmisi atau jaringan atau kabel gitu ya. Nah, physical ini itu nanti mengirimnya itu ke penerimanya. Jadi physical dari pengirim data itu langsung menuju ke penerima data. Makanya di bagian penerima data itu physical dulu, terus data link, network, transport, session, presentation, dan application ya. Jadi itu kenapa bedanya kok biasanya ada application dulu, ada yang physical dulu, tergantung dia di bagian mana. Ketika dia mengirimkan data, dia bakalan application dulu, terus yang terakhir physical. Kalau dia di bagian menerima data, dia di physical dulu, yang terakhir application gitu. Terus ini tak contohkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi biar kalian paham konsepnya. Jadi saya contohkan gini, misalnya ada contohnya misalnya Dimas sama si Tegar itu ingin mengirimkan data surat, contohnya surat. Nah, misalnya ini di posisi Dimas, yang ini di posisi Tegar. Nah, di bagian kalau misalnya secara kalian yang biasa, biar kalian paham, itu di layer ke-7 sampai ke-5. Jadi application presentation session itu proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat gitu. Jadi ini contohnya misalnya Dimas mau surat-suratan dengan Tegar, itu di layer 7 sampai layer 5 itu isi surat yang akan kita kirim. Terus pada layer 4 ini transport itu isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Jadi isinya ini dimasukkan ke amplop, dianalogikan seperti itu. Terus agar surat bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi ke layer 3. Makanya layer 3 itu tadi arahannya misalnya tujuannya kemana, lewatnya kemana, itu di network. Jadi di network ini contohnya misalnya biar suratnya kekirim, itu kita perlu menambahkan alamat, terus dan siapa yang akan dikirimkan gitu. Terus yang di layer 2 data link dan layer 1 physical link itu surat itu diserahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita gitu. Jadi dianalogikan aplikasi presentation itu isi suratnya, transport itu amplopnya, network itu alamat, misalnya alamatnya kemana, terus yang menerima siapa, terus data link sama physical itu kalian kalau misalnya mau ngirim surat kan otomatis kalian ke ekspedisi entah itu JNT, JNE, pos dan lain-lain. Ini yang di bagian pengirim data. Nah, kalau kita mengirimkan surat otomatis kan kalau di sisi penerimanya itu berarti prosesnya dari JNT dulu atau dari JNE atau dari ekspedisi dulu, dia masuk ke network. Jadi dari ekspedisi itu biasanya kan di list, oh ini alamatnya ke sini, ke Pemalang, misalnya Pemalangnya mana itu oh yang menerima siapa, alamatnya mana, itu ada di network. Nah, di network itu ada amplopnya kan, amplopnya kemana, buat siapa, terus habis itu masuk ke penerima data, itu bagian session, presentation, application itu. Jadi kalau dianalogikan seperti itu biar kalian paham ya. Tapi kalau secara jaringan teorinya ya kalian pahami yang tadi yang saya jelaskan, yang fungsi-fungsinya, kegunaannya seperti itu. Terus nah,
kalian saya tuntut untuk hafal, mau nggak mau kalian harus hafal gitu. Jadi ini ada dua cara biar kalian gampang menghafalkannya. Kalau kalian langsung bisa physical, data link, network, transport, session, presentation, application, kalian bisa. Tapi kalau misalnya kalian bingung dan suka menghafalkannya pakai kata-kata, itu bisa pakai seperti ini. Kalau misalnya di bagian dari lower ke upper, kalian bisa ngafalinya Pak Doni nangis takut sama Pak Andi. Nah, kalian nanti tinggal fokus ke huruf depannya. ada P, D, N, T, S, P, A. O, P pertama berarti physical, D data link, N network, T transport, S session, P presentation, A application. Itu kalau dari lower ke upper. Kalau kebalikannya dari upper ke lower itu hafalannya pakai aku pergi setelah tidak nikah dengan Putri. Nggak usah dipikir Putri itu siapa, nggak usah. Jadi ini buat hafalan aja biar kalian dimudahkan. Nah, kalian fokus ke depannya. A, P, S, T, N, D, P. Aku pergi, aku berarti A-nya application, P-nya presentation, S-nya session, T-nya transport, N-nya network, D-nya data link, P yang terakhir berarti physical gitu ya. Jadi itu materi tentang OSI layer. Jadi semoga kalian dengan ini kalian paham gitu. Kalau misalnya nanti ada keajaiban kita suruh tatap muka, ya nanti tak terangkan lebih detailnya. Jadi ini sudah tak terangkan detail, kalian pahami saja, insya Allah bisa. Dan saya menuntut kalian untuk hafalan. Sudah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.